Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati para Wakil Ketua DPR RI, para anggota DPR RI, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat kembali hadir untuk menjalankan tugas konstitusional pada masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025. Selamat datang bagi seluruh anggota DPR RI yang baru saja kembali dari daerah pemilihan dan bertemu dengan konstituennya, menyerap aspirasi rakyat dan menindaklanjutinya sesuai kewenangan konstitusional DPR RI. Pembangunan nasional bukan hanya membangun gedung-gedung, bendungan, jalan, dan pembangunan fisik lainnya, akan tetapi juga menyediakan pelayanan bagi rakyat, mengatur kehidupan rakyat dalam bidang ekonomi, politik, budaya, sosial, dan religius, membangun sumber daya manusia, mengelola lingkungan hidup, menjaga keutuhan wilayah Indonesia, dan lain sebagainya. Keberhasilan kita dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut harus dapat dirasakan oleh rakyat, yaitu apakah rakyat merasakan pelayanan yang diberikan negara semakin baik, fasilitas untuk aktivitas rakyat semakin maju, rakyat beraktivitas dengan nyaman dan tentram, rakyat dapat membangun kehidupannya untuk sejahtera, dan lain sebagainya. Yang pada intinya, rakyat merasakan negara menangani kehidupan rakyat agar lebih baik. DPR RI dan pemerintah memiliki tugas dan fungsi konstitusional agar dapat mewujudkan pembangunan nasional yang dapat dinikmati oleh rakyat. DPR RI memberikan apresiasi atas kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang responsif dalam mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan pertambangan di Raja Ampat dan permasalahan sengketa 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara sehingga tidak berlarut-larut. Kehadiran negara yang ditunjukkan dengan tindakan pemerintah yang cepat, tepat, dan akuntabel, transparan, dan bermanfaat bagi rakyat banyak selalu menjadi harapan rakyat dan kita semua. Sidang Dewan yang terhormat, DPR RI akan melanjutkan pembahasan 8 rancangan undang-undang yang masih berada dalam tahap pembicaraan tingkat 1 yang terdiri atas 3 rancangan undang-undang usul DPR RI, 3 rancangan undang-undang usul pemerintah, dan 2 rancangan undang-undang daftar kumulatif terbuka. 7 diantaranya adalah rancangan undang-undang carry over dari periode keanggotaan DPR RI sebelumnya. Pembentukan suatu undang-undang tidak terlepas dari perspektif kepentingan para pihak yang diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu, perlunya membangun komunikasi dengan para pihak yang berkepentingan untuk dapat mencari titik temu bagi kepentingan nasional dalam suatu pembentukan undang-undang. Sidang Dewan yang terhormat, pada masa sidang ini, DPR RI akan melakukan pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2026 dan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024. Tahun depan, perekonomian global diproyeksi masih akan dihadapkan pada situasi yang dinamis dan tidak menentu. Konflik geopolitik, geoekonomi, dan perekonomian global yang tidak kondusif yang akan sangat berpengaruh pada rantai pasok ekonomi global, produktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, daya beli, dan arus modal untuk investasi. Oleh karena itu, pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2026 harus telah mengantisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN untuk menjalankan pembangunan nasional. Kem PPKF tahun 2026 juga harus berisikan kebijakan berbagai perkembangan terkini, antara lain putusan Mahkamah Konstitusi untuk pendidikan dasar gratis. Pembahasan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN tahun anggaran 2024
akan difokuskan pada efektivitas pencapaian dan efisiensi pelaksanaannya, serta evaluasi yang harus ditindaklanjuti untuk menyempurnakan APBN tahun-tahun berikutnya. DPR RI akan mencermati dengan seksama agar kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam APBN selalu memenuhi prinsip tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Sidang Dewan yang terhormat, berbagai permasalahan yang akhir-akhir ini menjadi perhatian rakyat serta perlu mendapatkan perhatian dari alat kelengkapan Dewan antara lain: 1. Tingginya angka pengangguran dan tingkat pemutusan hubungan kerja. 2. Permasalahan dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. 3. Penerapan stimulus ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 4. Permasalahan ojek online. 5. Pengoplosan gas bersubsidi. 6. Pelaksanaan evakuasi terhadap WNI yang berada di negara yang sedang terlibat konflik. Dan 7. Posisi Duta Besar Indonesia untuk negara sahabat yang belum terisi. Selanjutnya, pada masa sidang ini, DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan akan melakukan pembahasan terhadap pemberian persetujuan atau pertimbangan atas calon pejabat publik, antara lain Deputi Gubernur BI dan anggota Dewan Komisioner LPS. DPR RI akan terus menjalankan fungsi diplomasi yang diarahkan untuk membangun hubungan kerjasama antar parlemen. Kegiatan diplomasi tersebut berperan penting dalam memperkuat politik luar negeri Indonesia. Pada masa sidang ini, DPR RI akan menerima kehadiran delegasi dari beberapa negara, antara lain Duta Besar dari Ekuador, Afrika Selatan, Cyprus, dan delegasi Belanda. Adapun kunjungan delegasi Indonesia akan dilakukan ke negara Meksiko, Kazakhstan, Mongolia, Belarus, Cina, dan Jepang. Sidang Dewan yang terhormat, demikianlah pokok-pokok kegiatan yang akan menjadi perhatian DPR RI melalui alat kelengkapan Dewan pada masa persidangan ini. Rakyat Indonesia dapat turut mengawasi dan berpartisipasi dalam setiap pelaksanaan fungsi dan tugas DPR RI sesuai dengan mekanisme dan ketentuannya. Selanjutnya, DPR RI akan memasuki masa persidangan 4 tahun sidang 2024-2025. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, saya atas nama pimpinan DPR RI mengumumkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa sidang ini akan dimulai sejak hari ini, Selasa, tanggal 24 Juni 2025 sampai dengan 24 Juli 2025. Kepada anggota Dewan yang terhormat, kami menyampaikan selamat bekerja, menjalankan kedaulatan rakyat, dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan bimbingannya bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.